Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia dan jualah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini. Salawat teriring salam tak juga kita lupa hanyutkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang kesehatan dan gizi ibu hamil. Pada pagi hari ini baiklah acara kita yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi dari saya, dan yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baiklah, sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehamilan dan gizi pada ibu hamil. Kehamilan adalah proses normal yang dialami setiap wanita yang sudah menikah dan diawali dengan pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin dimulai dari sejak konsepsi sampai kelahiran sepanjang 40 minggu atau 280 hari. Kehamilan juga sering disebut dengan kehamilan dan kelahiran anak, itu sering disebut juga dengan 1000 hari pertama kelahiran, yang dimana kehamilan dimulai sejak 9 bulan sampai dengan anak usia 2 tahun. Makanan-makanan bergizi untuk ibu hamil makanan yang mengandung karbohidrat, makan makanan seperti lauk pauk yang mengandung protein hewani, protein nabati, sayur-sayuran juga yang mengandung protein nabati, contohnya misalnya bayam seperti itu ya, buah-buahan dan tablet tambah darah. Di sini juga ibu hamil wajib pemeriksaan kehamilannya sebanyak 4 kali dalam kehamilan. Yang pertama pada kehamilan trimester pertama 1 sampai 3 bulan, dan 2 kali pada trimester kedua 4 sampai 6 bulan, dan 2 kali pada trimester ketiga pada kehamilan 7 sampai 9 bulan. Ibu hamil juga perlu meminum tablet tambah darah sebanyak 90 tablet selama kehamilan, karena untuk menjaga bayi tersebut, Bu ya. Di sini juga kita perlu minum tablet tambah darah takut dengan anemia. Anemia adalah kekurangan darah merah. Contohnya mata cekung, misalnya lesu, lunglai, tubuh kalau kekurangan dengan anemia. Di sini juga ada yang pesanan untuk ibu hamil makan bergizi seimbang. Ibu hamil juga harus periksa ke puskesmas minimal 7 kali, konsumsi tablet tambah darah. Ibu hamil juga harus memeriksakan fasilitas kesehatan, lakukan inisiasi menyusui dini saat bayi baru lahir itu ya. ASI yang pertama itu disebut dengan kolostrum, itu sangat baik untuk kekebalan tubuh bayi. Memberikan ASI saja selama 6 bulan. Selama 6 bulan kita tidak boleh memberi minum atau makan apa. Di sini juga kita membuat gunakan bantuan. Nah, untuk yang PKH gunakan bantuan PKH atau BPNT untuk membeli beras, ya, telur, minyak untuk gunakan. Di sini juga pentingnya gizi ibu hamil. Ibu hamil juga memperhatikan asupan makanan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan merupakan upaya untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, sehingga anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Di sini juga ibu hamil harus menjaga kondisi kehamilan ibu, misalnya tidak melakukan pekerjaan keras. Ibu hamil juga harus memperhatikan tanda-tanda bahaya dalam kehamilan, misalnya keluar darah dari jalan lahir, misalnya pada kehamilan yang muda itu disebut dengan keguguran, Bu ya, atau abortus. Pada kehamilan tua disebut dengan kelahiran prematur. Kelahiran prematur itu disebutkan bayi kelahiran rendah, Bu, karena berat badannya tidak cukup untuk 2.500. Itu kemudian juga sering tanda-tanda bahaya itu misalnya plasenta di bawah, atau sering disebut dengan ari-ari ya bahasa sini, Bu ya. Kapan periksa kehamilan? Nah, ini tadi 1 kali pada usia sebelum 3 bulan, 1 kali pada usia kehamilan
4 sampai 6 bulan, 2 kali pada usia 7 sampai 9 bulan. Di sini juga ibu hamil pada awal pemeriksaan kehamilan harus memperhatikan ini 10 layanan pemeriksaan kehamilan. Misalnya pengukuran tinggi badan dilakukan oleh tenaga kesehatan, Bu ya. Tekanan darah tinggi, tensi darah misalnya. Lengkar lengan atas atau lila, apabila lila kurang dari 22 cm maka disebutkan kehamilan ektopik terganggu. Penentuan letak janin, imunisasi tetanus, pemberian tablet tambah darah, dan tes laboratorium, penjelasan bidan dan pengobatan yang diperlukan. Dalam pemeriksaan kehamilan juga tenaga kesehatan atau ibu-ibu harus memperhatikan juga. Tenaga kesehatan itu harus kita misalnya menganjurkan ibu-ibu untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Jangan lagi melahirkan di dukun, Bu ya, karena sekarang nih misalnya kita juga kan memiliki jaminan sosial atau jaminan kesehatan yang disebut dengan, kalau itu kita PKH ini kan dapat kartu KIS, kartu Indonesia. Nah itu juga digunakan untuk membantu kita dalam proses persalinan agar untuk meringankan biaya kita, Bu ya. Kalau kita sakit juga kita harus menggunakan itu. Baiklah, mungkin di sini terdapat penyebab masalah kesehatan gizi. Yang pertama, konsumsi makanan. Konsumsi makanan bisa menyebabkan bayi lahir rendah atau ibu hamil kekurangan anemia tadi, Bu ya, kekurangan energi apa tadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Di antara penjelasan saya mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya. Baiklah, saya persilakan kepada ibu yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Ya, sebutkan nama ibu, Bu ya, nama ibu dulu disebutkan. Dari mana misalnya? Nama saya Susun Santi dari Pali. Ya, Bu. Saya mau bertanya, Bu, dalam kehamilan itu berapa kali kita harus memeriksa kehamilan ke bidan? Dalam kehamilan kita harus memeriksakan kehamilan sebanyak 4 kali. Yang pertama pada trimester pertama 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan kita harus memeriksa keseluruhan, Bu ya, yang tinggi badan, lila atau pemeriksaan panggul. Itu harus memeriksakan. Yang kedua pada kehamilan 4 sampai 6 bulan. Dan yang ketiga pada trimester ketiga pada kehamilan 7 sampai 9 bulan, itu sebanyak 2 kali. Jadi kita harus memeriksakan kehamilan kita sebanyak 4 kali dalam kehamilan. Itu kewajiban, Bu, tapi lebih baik setiap bulan. Jika ada kendala atau jika ada yang dirasakan sakit atau apa, kita segera datang ke fasilitas kesehatan. Tidak lupa membawa buku pink, Bu ya. Buku pink itu untuk sampai kita imunisasi. Kita juga harus imunisasi anak kita setiap bulan ke posyandu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah Ibu Susi sudah jelas dengan penjelasan dari saya? Ya, saya jelas. Baiklah. Di antara Ibu mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Saya persilakan, Bu. Saya. Ya, persilakan, Bu. Saya Ibu Asmawati dari Bali. Ya. Ingin bertanya apa saja makanan ibu hamil agar bisa berkecukupan. Makanan ibu hamil itu harus yang mengandung gizi atau 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama misalnya makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu misalnya kalau di kita ini beras, Bu ya, beras, jagung, umbi-umbian dan sagu. Termasuk lauk pauk. Lauk pauk juga harus yang mengandung protein, misalnya protein hewani, dan protein seperti tempe. Protein hewani itu ikan, unggas, atau yang seperti ayam-ayaman, Bu ya, termasuk juga tahu, tempe. Buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral, contohnya jeruk, pepaya, semangka. Ibu hamil juga harus meminum tablet tambah darah sebanyak 90 dalam kehamilan untuk mencegah anemia atau kekurangan gizi pada bayi, Bu ya. Selain itu ibu hamil juga harus meminum 8 sampai 12 gelas dalam sehari semalam. Baiklah, itu mungkin penjelasan dari saya. Ibu-ibu juga harus memperhatikan gizi, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pasti sudah tahu kan, Bu? Mana misalnya kita tidak boleh memakan nanas, nggak boleh kan pada kehamilan muda, itu bisa menyebabkan keguguran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada
Ibu Asmawati, apakah sudah jelas dengan penjelasan dari saya? Sudah. Nah, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.